Setibanya di pangkalan helikopter, Lois dan Emily tidak bisa menutupi gigi, apalagi ketika mereka dipakaikan seragam khusus layaknya pilot. Celotehan mereka semakin melengking. Lihat mama, baju ini sangat cantik, cocok untukku. Aku juga keren. Kalau saja tanganku tidak dikip, orang-orang pasti mengira aku pilotnya. Lois menepuk helmnya dengan bangga. Sesaat kemudian Frank muncul dengan seragam serupa. Namanya terukir di bagian dada. Wah, aku juga mau ada nama aku di baju ini, tutur Emily dengan leher meninggi. Dengan senyum simpul, Frank menunjukkan dua papan kecil tertuliskan tinta emas. Melihat nama mereka terukir di sana, Pekik gembira lagi-lagi menggema. Kita juga dapat, Lois. Kita juga dapat. Kita benar-benar seperti pilot keren. Sambil ikut tertawa, Frank memasangkannya untuk si kembar. Sekarang, kalian siap lepas landas? Siap, Kapten. Dengan langkah tinggi, balita itu melangkah maju, namun menyadari sang ibu tidak mengekor, mereka berhenti. Kenapa mama masih di situ? Ayo ikut ke heli. Kara melengkungkan bibir. Pergilah bersama Tuan Harper. Mama menunggu di sini saja. Kapasitas helikopter itu 4 orang. Ikutlah dengan kami. Apa perlu aku menyiapkan seragam untukmu juga? Kata-kata Frank membuat Kara terperangah. Bagaimana dengan pilotnya? Kau mau menyuruhnya duduk di baling-baling? Sang pria tertawa enteng. Kau tega menyuruhku duduk di baling-baling? Lois dan Emily sontak bertatapan. Kau pilotnya? Seru mereka kompak. Mata hangat Frank menyoroti si kembar. Iya. Sementara para balita tercengang, Kara celingak-celinguk mencari kebenaran. Apakah dia serius? Dia yang akan menerbangkan helikopter? Jeremy mengulum senyum. Tuan muda memiliki sertifikat terbang, Nona. Dia bahkan pernah menjuarai kompetisi. Akan tetapi tatapan Kara masih diwarnai keraguan. Betulkah? Kalian tidak menjadikan kami kelinci percobaan, kan? Lois dan Emily masih sangat kecil. Kau akan menemukan jawabannya nanti. Frank menarik tangan Kara dan memimpin jalan menuju landasan. Wanita itu spontan mencondongkan tubuh ke belakang. Tunggu, anak-anak, kalian tidak serius mau ikut Tuan Harper terbang, bukan? Mama, Tuan baik hati juga ikut. Dia tidak mungkin menerbangkan helikopter kalau tidak bisa. Kara meringis melihat ketenangan Emily. Ia heran dari mana sang putri mendapat keberanian itu. Lois, ia melirik sang putra yang berjalan santai di sampingnya. Untuk kali ini, aku percaya padanya, Mama. Aku sempat melihat helikopter dan pesawat berwarna emas di ruang kerjanya. Kukira itu hanya pajangan, tapi sekarang aku sadar kalau itu piala. Kara tidak lagi melontarkan kegelisahan. Ia hanya mengernyit menekan debar dalam dada. Sejak melahirkan, keberaniannya memang banyak berkurang. Sesaat kemudian mereka berempat memasuki helikopter. Frank dan Lois duduk di depan, sedangkan Kara dan Emily menempati kursi belakang. Wow, ini hal terkeren yang pernah kulihat.
Seru Lois melalui mic kecil yang terpasang di helmnya. Kepalanya terus bergerak mengimbangi matanya yang bingung harus melihat dashboard atau baling-baling yang mulai berputar. Emily mengangguk setuju meski punggungnya terus menempel pada sandaran. Matanya tak kalah lincah menyapu pemandangan di luar dinding kaca. Belum terbang saja, sudah sekeren ini. Apalagi kalau kita sudah setinggi awan. Frank terkekeh mendengar celotehan si kembar. Setelah memastikan semua ready, ia memberi aba-aba. Ayo, kita mengudara. Pekik kegembiraan disertai tawa langsung mendominasi speaker headset. Kara juga mendengar itu, tetapi degup jantungnya seakan lebih kencang. Bibirnya masih komat kamit merapalkan doa. Ketika mereka sudah mencapai langit, Emily menyentuh tangannya. Balita itu sudah berani menegakkan punggung dari sandaran. Mama, tidak apa-apa. Tuan baik hati adalah pilot yang hebat. Lihatlah, helikopter kita sangat stabil. Kara melirik keluar, mereka sedang berada di atas kota. Gedung-gedung tampak seperti mainan, jalanan bagaikan tak berujung dan mobil-mobil seperti mainan Lois. Melihat keindahan itu, sudut bibirnya sedikit terdongkrak. Sesaat kemudian mereka memasuki area pelabuhan. Jalanan kiri terisi oleh truk besar, semuanya mengangkut balok warna-warni di batas daratan. Kargo-kargo tersusun rapi, beberapa kapal berbaris di pinggir air. Lihat, itu seperti tempat kita diculik. Lois meruncingkan telunjuk. Emily pun memeriksa ketika menemukan tumpukan kargo berwarna kuning, bibirnya mengerucut. Apakah waktu itu ada helikopter yang melihat kita? Kurasa tidak. Kalaupun ada, mereka pasti mengira kita cemut. Frank terkekeh. Kalian mau melihat sesuatu yang lebih keren? Mau. Tiba-tiba helikopter berubah haluan. Sesaat kemudian jembatan membentang di depan mereka. Wow, aku baru sadar kalau jembatan ini ternyata sangat besar dan panjang. Kakinya pasti sangat kuat. Lihat, dia bisa menahan banyak mobil besar. Kara tersenyum melihat binar mata Emily. Diam-diam ia bersyukur Frank mau mengajak si kembar bersenang-senang dengan cara seepik ini. Ya, ia memang tidak bisa melihat wajah Lois. Namun dari suara tingginya, ia yakin balita itu juga seantusias sang adik atau bahkan lebih. Selang beberapa saat, mereka akhirnya melintas di atas pantai. Sebagian laut tersembunyi di balik awan, namun hal itu justru menambah semangat si kembar. Kita lebih tinggi dari awan. Benar, ini sangat keren. Lihat, orang-orang di pantai itu kecil sekali. Coba cari mana istana kita tadi. Sementara anak-anak sibuk mengamati, Kara kembali tergerus emosi. Wajah Finnick terbayang lagi, tanpa sadar ia menghela nafas. Dia pasti masih sangat membenciku. Kara. Suara Frank menyentaknya dari lamunan. Ia mengerjap dan meninggikan alis. Iya, aku sudah berhasil membuat Lois dan Emily bahagia hari ini. Tapi sepertinya kamu belum. Apa ada yang bisa kulakukan untuk membuatmu tertawa? Mata Kara seketika berkaca-kaca. Apakah Frank bisa mendengar isi pikirannya?
Laki-laki itu tahu isi hatinya. Sambil berpikir, Kara mengamati si kembar. Kedua balita itu masih asik berkomentar dan menunjuk keluar, tetapi tidak ada yang mendengar dari handsetnya. Apakah Frank sengaja membagi komunikasi mereka? Helikopter ternyata secanggih itu. Kara, apakah kau masih memikirkan laki-laki itu? Tanya Frank lagi. Sang wanita tidak menjawab, ia hanya menelan ludah. Jangan, dia tidak layak mendapatkan perhatianmu. Laki-laki yang hanya memikirkan perasaannya sendiri tidak akan pernah bersungguh-sungguh mencintaimu. Mereka terlalu mencintai diri sendiri. Kara termenung, matanya bergetar menatap tampak belakang sang CEO. Lalu, laki-laki seperti apa yang sungguh-sungguh mencintaiku? Frank terdiam sejenak. Kenapa kau bertanya? Padahal kau sendiri yang mengajariku. Alis Kara bertaut. Aku. Frank memantau situasi sejenak sebelum lanjut bicara. Darimu, aku belajar bahwa cinta itu memahami dan mau menerima. Kekuranganmu tidak akan menjadi masalah, justru sesuatu yang harus dilindungi. Kara tertegun, CEO yang perfeksionis itu bisa mengatakan hal semacam itu. Darimu juga aku belajar, cinta itu mudah memaafkan. Kepentinganku bukan lagi nomor satu, melainkan kebahagiaanmu, kebahagiaan kita. Aku tidak mungkin bisa marah berlarut-larut pada wanita yang kucinta. Frank memberi jeda sejenak, membiarkan Kara menyesap ketulusannya. Karena itu, laki-laki yang mencintaimu tidak akan pergi hanya karena satu kesalahan. Dia akan selalu setia di sisimu, sekalipun kau mengusirnya, mendesaknya menjauh. Dia akan selalu ada untukmu, sama seperti aku yang tak akan pernah berhenti bersabar dan mengharapkan kesempatan darimu. Nafas Kara tersekat, kesungguhan Frank telah memenuhi paru-parunya, seperti bagaimana baling-baling yang mengalirkan udara untuk mengangkat pesawat. Kata-kata itu melambungkan hatinya, melintasi harapan. Apa yang membuatmu memilihku? Tanya Kara pelan. Keheningan pun menggantung, hanya ada suara mesin sayup-sayup. Sesaat kemudian Frank tiba-tiba tertawa. Anak-anak, apakah kalian sudah puas? Bisakah kita kembali sekarang? Apakah bahan bakar kita sudah menipis? Celetuk Lois memupuskan harapan Kara untuk mendapat jawaban. Iya, tapi jangan sedih. Kita bisa naik helikopter lagi nanti. Bolehkah aku duduk di depan kalau kita kembali lagi ke sini? Emily menusuk dinding kaca dengan telunjuk mungilnya. Sebelum Frank sempat menjawab, Lois mencibir. Memangnya kau tidak takut duduk di depan? Pemandangannya lebih jelas. Kamu akan merasa kalau kakimu belajar jauh di atas tanah. Pipi Emily menggembung. Tuhan baik hati bersama kita. Kenapa aku harus takut? Frank tersenyum kecil mendengar itu. Dalam hati ia berharap Kara juga berpikir begitu. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian senang hari ini? Tanya Frank sambil menutup buku di tangannya. Para balita mengangguk sigap. Mereka sudah mengenakan piyama dan mendengarkan dua dongeng, tetapi mata mereka masih bersinar terang. Iya, kita sudah piknik, membangun istana pasir,
dan bahkan keliling-keliling dengan helikopter. Kita juga makan di restoran mewah dan mengunjungi museum Ibn Syafi'iyah. Di sana sangat keren. Kalau sudah besar, aku akan menciptakan banyak hal untuk dipamerkan di situ. Aku juga. Melihat antusiasme si kembar, Frank tertawa kecil. Kalau begitu, sekarang kalian harus tidur, istirahat yang cukup, supaya otak kalian bisa berkembang dengan baik. Siap, Kapten. Lois dan Emily memeluk selimut lebih erat. Frank pun mengecup kening mereka dengan lembut. Ia bergantian mengelus rambut si kembar. Tak lama setelah menguap parah, balita pun terlelap. Mimpi indah, anak-anak, bisiknya tipis. Setelah membelai pipi Lois, Frank mengangkat Emily bersama selimut bulunya dan juga Yemon. Namun ketika ia berbalik, ia mengerjap. Kara sedang berdiri di pintu bersandar sambil melipat tangan. Frank menggeleng seolah menanyakan, "Ada apa?" Kara membalas dengan gelengan mengisyaratkan, "Tidak ada apa-apa. Atau mungkin nanti saja." Setelah Frank selesai memindahkan Emily dan menutup pintu kamarnya, barulah ia berbisik, "Ibuku sudah menemukan apartemen baru. Tempatnya aman, sangat bagus, dan harganya terjangkau." Sang pria mengangguk-angguk sambil memajukan bibir. "Syukurlah." "Apakah itu kamu?" Frank mengangkat alis. "Aku." Kara menyimpul senyum. "Harga yang kami dapatkan terlalu murah untuk tempat senyaman itu. Itu hanya memungkinkan kalau ada subsidi dari orang baik." Sambil memasukkan dua tangan ke dalam saku, Frank mengangkat bahu. "Iya, kita doakan saja semoga orang baik itu mendapatkan balasannya nanti." Selain itu, Kara menarik nafas dan melepaskannya perlahan. "Seseorang telah membereskan apartemen kami. Tidak ada kekacauan apapun lagi di sana. Barang-barang yang rusak juga sudah digantikan dengan yang baru." Frank masih memasang tampang lugu. "Baik sekali orang itu. Kamu beruntung, Kara." "Iya, sangat beruntung." Desah sang wanita sangat mendalam. "Entah bagaimana, aku harus berterima kasih kepada orang baik itu." Sambil mengulum senyum, Frank menyeret langkah dan merait pinggang sekretarisnya. "Menurutku itu mudah. Kau hanya perlu terus tersenyum dan mengingatnya." Kara spontan mencondongkan badan ke belakang. Tangannya menekan pundak yang hendak membunuh jarak. "Baiklah, akan kuusahakan. Tapi bagaimana kau mau mengingatnya kalau aku tidak tahu dia siapa?" Frank menyentak alis, kata-katanya baru saja berbalik seperti bumerang. Dalam keheningan ia pun menatap mata tembaga itu lebih dalam. Selang beberapa kedipan ia berbisik, "Jadi, apa jawabanmu untuk pertanyaanku tadi? Bagaimana cara untuk membuatmu bahagia?" Kara spontan menyipit, senyumnya pun menyempit. "Asalkan Lois dan Emily bahagia, aku bahagia." Apakah menjadi seorang ibu berarti mengorbankan kebahagiaan pribadi? Ayolah Kara, pikirkan. Pasti ada sesuatu yang benar-benar kau suka, yang membuatmu lupa tentang segala pelik di dunia. Kara menatap Frank lama, tidak ada suara dari bibirnya. Otaknya terlalu rusuh mencari jawaban. Sesaat kemudian tidak ada lagi senyum di wajahnya. "Sepertinya aku sendiri tidak tahu. Sejak malam itu,
Sejak dunia berhenti memihak kepadaku, aku terlalu sibuk memikirkan cara untuk bertahan. Apa yang pernah kusuka, apa yang pernah membuatku tersenyum, itu semua terasa berbeda.